kembali lagi di Gipot Season 2 episode 1. Oke, bersama aku Nela Marslina yang akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya di kalangan mahasiswa Indonesia karena berkaitan dengan kampus Merdeka. Ya, ini IISMA. Pasti beberapa udah pernah denger ya IISMA, atau ada yang belum pernah denger. Jadi IISMA ini merupakan program pertukaran pelajar Indonesia ke luar negeri, yaitu Eropa, Australia, dan juga Asia. Mendengar kata luar negeri ini kayaknya pengen banget ya. Nah, maka dari itu kita ini pengen membahas sebuah IISMA ini, bagaimana sih cara menjadi award di IISMA dan juga beradaptasi di luar negeri sana. Aku nggak sendirian karena aku bukan award di IISMA-nya, dan sini aku mengundang Kak Ais. Halo. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi Kak Ais ini merupakan IISMA angkatan 1 ya? Angkatan 1. Oke, Kak Ais apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Dari ini. Oke, aku baik juga. Oke. Tadi habis dari mana nih? Enggak sih, dari rumah aja. Oh, dari rumah aja. Rumah di mana? Di Grand Depok City. Oh, Grand Depok City. Agak macet ya situ ya? Iya. Aku dekat situ juga soalnya. Oh iya? Citayam. Oh, Citayam. Iya. Oke, Kais, boleh dong kenalan diri kepada para penonton? Oke, nama aku Aisy. Aku di TGP di kelas DG8A. Terus kemarin alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk jadi IISMA awardee di Lathrop College Australia di Melbourne. Oke, keren banget ya di Australia. Tepuk tangan lagi dong. Oke, Kais, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih karena udah menyempatkan waktunya di tengah semester 8 ini yang lagi hektik-hektiknya banget nih. Oke, Kais, aku mau langsung nanya aja, nggak apa-apa kan ya? Boleh. Jangan deg-degan, Kak. Enggak. Oke, Kais, apa sih alasan mengikuti program IISMA ini? Atau ada motivasi, dorongan orang tua, atau memang cita-cita dari kecil untuk pergi ke luar negeri? Oke, jadi sebenarnya awal dari kenapa aku ikut IISMA ini sebenarnya nggak spesifik ke IISMA sih. Aku emang dari SMA itu pengen banget kuliah di luar negeri gitu. Kayak sampai kapanpun gue bakalan mau gitu loh kuliah ke luar negeri gitu. Siapa yang nggak mau kan? Terus ya waktu itu karena aku jurusannya IPA, terus suka kimia, terus jadi kayak pengen belajar kimia lebih lanjut gitu kan. Akhirnya aku searching dan ternyata di Jerman tuh bagus. Akhirnya aku pengen tuh ke Jerman, tapi pas aku izin ke orang tua kayak nggak dibolehin dulu segala macam. Ya udah akhirnya aku tuh pas abis lulus SMA ada program exchange gitu, dan itu ke Singapura. Waktu aku coba daftar aja sih, kayak pengen tahu kayak gimana sih gitu. Untuk seleksinya, tapi waktu itu aku belum klik karena requirements-nya tuh banyak banget, terus kayak belum jelas gitu nih apa gitu kan. Terus akhirnya pas aku emang belum fokus juga sih untuk kayak gue kayaknya niat banget nih kesini gitu, terus kayak pengen tahu aja, akhirnya daftar tapi belum keterima waktu itu. Terus akhirnya di semester sampai waktu itu aku sampai nanya ke PA aku, Bu Dita. Oh, banyak kenal kali ya? Iya, terus aku nanya kayak, Bu, ada program exchange gitu nggak buat mahasiswa desain grafis? Karena aku jarang tahu aja gitu kalau misalnya exchange tuh bisa buat DG, karena kan program vokasi kayak masih kayak masih masih. Terus akhirnya aku nanya, ternyata ada emang di TGP itu, tapi waktu itu ke Taiwan, dan emang kayak agak-agak mepet gitu timeline-nya. Jadi aku karena Taiwan terus kayak bahasanya kan bukan bahasa Inggris kan, jadi aku harus belajar lagi. Terus akhirnya waktu semester kemarin aku mau ceritain dulu boleh gak? Boleh, sedikit kenapa aku kayak tertarik banget IISMA. Karena di batch 1 temen deket aku kayak aku udah nggak pernah ketemu lagi gitu kan, terus tiba-tiba ketemu di rumahnya dia. Terus dia kayak bilang gitu, minggu depan gue mau ke UK gitu. Terus kayak, hah, buset, lu ngapain ke UK? Terus kayak ikut program apa? Terus aku nanya lah di situ, ini bisa nggak programnya buat anak vokasi juga gitu, karena gue pengen banget. Terus kata dia belum bisa, karena ini kayak untuk dikhususinnya buat sarjana aja. Terus aku kayak yang ngebatin dalam hati aja gitu, kayak ya semoga nanti bakalan ada gitu kan. Terus akhirnya ya nggak berapa bulan kemudian tuh ada Bu Anggi nge-share info tentang program IISMA ini yang pertama. Dan aku langsung kayak banget lah nih. Ini kayak kayak doanya tuh terkabul gitu kan.
Sebenarnya ya udah aku yang nggak ada dorongan dari siapapun sih, emang aku pengen banget gitu aja. Akhirnya aku itu deh coba daftar. Oke, dan alhamdulillahnya keterima ya. Iya, alhamdulillah banget keterima. Nah, kemarin aku sempat pernah mau daftar tuh, dan aku melihat persyaratan tuh banyak banget ya, dari tes bahasa Inggris, ESA, dan juga persyaratan dari PNJ juga dan juga TGP-nya. Iya. Nah, gimana sih KS ini mensiasati dan hingga menjadi awardee ISMA ini? Gimana ya? Kan emang di ISMA ini kan ada beberapa tahapan gitu kan. Nah, kalau aku mungkin bisa dibagi jadi 2+1 seleksinya gitu. Karena yang pertama, kalau misalnya teman-teman mau tahu, yang pertama itu ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini dimana kita tuh ngumpulin data-data diri kita, terus kayak data orang tua, terus apa lagi ya, nilai, track record organisasi segala macam, terus sampai English Proficiency Test sama esai, itu tuh harus dikumpulin di seleksi administrasi ini. Ini seleksi pertama banget lah istilahnya kayak gitu. Nah, terus udah seleksi pertama, kalau kamu lulus gitu kan di seleksi pertama, itu masuk ke seleksi kedua. Seleksi kedua itu udah masuk sesi interview. Nah, di sesi interview ini ya pastinya kamu patokannya adalah esai kamu gitu kan. Karena kita kan mempresentasikan diri kita sendiri gitu kan di depan interviewer kayak selama 20-30 menitan lah gitu. Jadi emang harus esainya tuh harus jujur, harus relate banget sama kita, terus apa ya, lebih realistis gitulah. Terus kalau yang +1 ini sebenarnya ini seleksi tambahan. Ini bukan seleksi yang ada nilainya gitu sih, ada misalnya 80 gitu, nggak ada. Tapi lebih kayak survei tes kebinekaan. Nah, tes kebinekaan ini dilangsungkan setelah seleksi pertama selesai. Jadi kayak isinya tuh studi kasus, kita milih jawaban yang sesuai sama diri kita sendiri, kayak gitu. Oke. Ada nggak sih tips yang khusus gitu buat lolos dari tahapan-tahapan tersebut? Tips dari aku apa ya, sebenarnya aku bingung kalau dikasih kayak tips-tips gitu, cuma apa ya, kalau dari aku, kalau misalnya teman-teman mau nyiapin gitu kan, ya entah nanti program ISMA atau apapun, tapi yang penting pertama jaga IPK-nya kalau bisa ya naik atau standar lah ya, kayak di atas 3 lah, kan emang requirement itu kan. Terus abis itu kalau bisa teman-teman aktif juga di organisasi atau kepanitiaan atau apalah gitu, komunitas yang gak harus formal juga gitu kan, kayak bisa informal juga di luar kampus, atau kayak menang lomba, itu juga termasuk prestasi gitu kan. Itu bisa jadi nilai plus lah gitu di ISMA ini. Terus abis itu English Proficiency Test. Proficiency Test ini bisa belajar di YouTube, itu banyak banget. Kayak misalnya IELTS, TOEFL, terus Duolingo pun semuanya ada di YouTube gitu. Kalau waktu itu aku belajar di channelnya Teacher Look. Oh, bisa banget nih catat Teacher sama Look. para penonton ya. Iya. Ya, kalau bisa catat ya. Gitu. Kais, tadi aku sempat dengar kayak kita harus aktif di luar juga. Kalau Kais ini aktif gimana sih sebelum berangkat di ISMA ini? Kalau aku sebenarnya nggak yang himpunan tuh enggak, karena aku rasanya kayak udah sangat-sangat berorganisasi tuh pas kayak SMP SMA gitu kan. Sekarang aku nyoba buat kayak ini sih, lebih kepanitiaan di kampus, terus juga magang. Kalau itu magang sama aku volunteer gitu. Oh, volunteer. Salah satunya apa tuh, Kak? Kalau aku kemarin tentang sex education gitu sih. Oke. Nah, sebenarnya aku pengen pertanyaan dari lubuk hati aku sih. Iya, boleh. Karena aku pun masih kaku gitu bahasa Inggrisnya. Gimana sih cara KS ini belajar bahasa Inggris, apalagi kan tinggal di negeri orang yang bahasanya beda kan sama kita. Gimana sih biar kita komunikasi lancar gitu sama mereka? Jujur ya, karena aku kayak sebenarnya nggak selancar itu gitu kan. Dan kalau misalnya kamu udah sejago apapun, kalau depan orang locals juga bakalan senervous itu gitu kan kalau diajak ngobrol. Jadi kayak latihan aja sih, latihannya dengan cara misalnya sesimpel kamu nonton YouTube nih misalnya, terus kayak gak pakai subtitle misalnya, atau nonton film gitu kan, itu nggak pakai translator atau apa gitu. Jadi kayak latihan sesimpel itu aja sih, kayak simpel aja gitu, dibagi-bagi, nggak usah yang langsung berat banget gitu. Oke, kalau kemarin Kais ngambil tes apa tuh berarti? Duolingo. Oh, Duolingo. Iya. Oke. Itu mungkin boleh kali ya
cara kakak belajar berarti lewat YouTube tadi ya? Iya, lewat YouTube. Lewat YouTube. Bener. Oh, sama ini. Di Duolingo itu, di websitenya, Duolingo English Test, itu ada kayak practice testnya. Dan itu free, kayak sebanyak-banyaknya pun kayak nggak apa-apa gitu. Itu sih yang harus dimaksimalin, itu sih kayaknya bisa dimanfaatin deh buat belajar juga. Oke, bisa dinas juga nih buat para penonton lagi ya. Oke, Kak, jadi aku dengar kakak itu di Lathrop College. College. Ya? College. Boleh dong Kak, ceritain kenapa sih milih universitas tersebut, atau adakah tadi ketertarikan lagi, atau memang udah ini aja? Oke, jadi tuh awalnya kan kita dikasih kayak optional itu kan 3 ya. Jadi aku yang pertama itu Arts University Bournemouth di UK. Terus yang kedua aku pilih di Edith Cowan University di Perth, Australia. Yang ketiga itu Wusong, Korea. Nah, aku tadi dapat yang pilihan kedua di Perth itu kan. Tapi waktu itu sempat kayak ada miskomunikasi karena kita semua nggak ada yang IELTS IPT-nya, jadi kayak dibubarin gitu lah karena mereka nggak nerima gitu. Akhirnya ya udah bubar, terus habis itu aku masuknya ke Lathrop College Australia gitu. Oke, itu berarti kesepakatan dari sana atau gimana Kak? Dari ISMA-nya, jadi kayak kamu nanti di sini, kamu di sini gitu. Oh, berarti dibagi-bagi ya? Dibagi-bagi lagi, dipencar lagi gitu. Tadi aku juga sempat ngeliat sih kakak awalnya harusnya ke UK ya? Siapa? Kakak Enggak, awalnya itu ke Perth. Oh, ke Perth. Iya, oke. Berarti di Lathrop itu jurusan? Aku majornya IT in marketing. Oh, IT marketing. Iya. Tapi kakak kan jurusan desain nih, apakah tidak bermasalah gitu Kak jurusannya? Maksudnya dalam kayak konversi gitu. Sebenarnya kemarin tuh agak bingung juga ya konversinya gimana, karena sebenarnya ada sosialisasinya, cuma mungkin kayak ada dosen yang nggak bisa datang atau segala macam kan, jadi agak miskom di situ kan. Terus akhirnya aku baca-baca lagi, ternyata kita nilainya itu dari logbook. Logbook tuh kan harus diisi setiap hari, setiap minggu. Terus habis itu ada laporan juga, itu juga dinilai. Terus ada artikel, kita disuruh bikin artikel sama diseminasi gitu kan. Jadi itu juga dinilai, sama nilai dari laptopnya sendiri. Gitu. Jadi itu kayak ngebantu buat konversi. Dan alhamdulillah bisa sih. Alhamdulillah bisa ya. Orang-orang yang ISMA ini harus ngisi logbook itu setiap hari ya? Setiap hari. Sebenarnya tergantung sih kita mau ngisinya kapan aja, cuma kayak ya setiap hari harus ada kegiatannya gitu. Itu isinya apa aja Kak, kalau boleh tahu? Tergantung ya, kalau misalnya aku kemarin cuma kuliah terus nanti sorenya sebenarnya tuh kalau logbook harian itu katanya lebih ke akademiknya aja gitu. Jadi kalau misalnya mau ditambahin additional, misalnya kamu mau buat event gitu, nah itu dimasukin juga nggak apa-apa gitu. Oke, berarti kakak di sana nggak belajar tentang desain gitu dong ya? Berarti tentang IT marketing ya? Iya. Oke, berarti ada kesulitan nggak sih untuk beradaptasi sama mata kuliah di sana? Tentu. Boleh Kak diceritain dong? Iya pasti gitu, karena kan awalnya kayak desain banget gitu kan, kayak ya desain gimana sih, deket banget, intens banget, iya AI, terus habis itu pokoknya estetika-estetikaan gitu kan, tapi tiba-tiba kayak IT, ngoding, terus kayak harus bikin kode segala macam gitu, terus marketing ya lumayan bisa lah ya, karena di sini kan ada marketing juga kan. Terus abis itu ada making media juga itu salah satu ya hal yang baru juga sih, karena kita bikin berita yang benar-benar berita gitu. Sebenarnya kalau misalnya abis aku pelajarin sama ngerenungin gitu, ternyata kita tuh ada relationnya gitu, benang merahnya tetap ada, cuma emang lebih luas aja di sana gitu. Kayak misalnya kan kalau di DG tuh ada UI kan, bikin UI. Nah itu tuh di sana kita bikin codingannya gitu dan sebagainya. Oke. Kak, boleh dong ceritain kesan pertama saat menginjakan kaki pertama kali di Australia? Karena waktu itu aku spring, jadi kayak dingin. Oh dingin? Iya dingin. Terus kayak aku kan agak shock juga ya, kirain aku spring tuh nggak sedingin itu, ternyata anginnya lumayan kencang banget sih, jadi ya harus pakai jaket segala macem gitu. Berarti itu persiapan dari Indonya banyak tuh jaket-jaketnya? Ya lumayan sih, lumayan. Berapa banyak koper itu? 2. Oh 2? Kirain 3 gitu? Enggak sesuai gitu. Oke, tentunya kan kita tuh punya perbedaan kehidupannya sama di sana. Apa sih perbedaan kehidupan sama orang Indonesia sama orang Australia, dan apa yang bikin kakak tuh ada culture shock juga?
Oke, culture shock ya. Yang pertama cuaca sih pasti. Cuaca. Cuaca di Melbourne tuh sangat-sangat apa ya, kayak misalnya sebentar berubah gitu. Jadi ya agak-agak sulitnya di situ sih, nentuin baju kan pasti. Nanti takutnya kalau misalnya sekarang panas sih tiba-tiba hujan gitu kan, atau berangin, jadi kayak emang agak sulit di situ. Terus apa lagi ya? Yang aku amazed itu paling ini sih, kayak misalnya emang ini agak biasa aja gitu. Kayak misalnya kita habis beli sesuatu atau habis ketemuan gitu, kayak see ya, have a good day, have a good one gitu. Kayak rasanya tuh didoain gitu loh, kayak punya semoga lo hari lo baik ya gitu, kayak gitu. Kalau Kayak sama seru orang sih. Indonesia bilang, jangan lupa kabarin ya. Iya Ada iya beberapa iya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sama ini sih jalan ya, jalan kaki. Kan itu di situ kalau misalnya kalian mau naik Uber atau apa itu mahal banget. Jadi kayak transportasi publik kan, kayak bus, terus tram. Paling kalau misalnya jalan dari sini misalnya ke depan UI itu harus jalan kaki misalnya kayak gitu. Kan emang jalannya jauh banget. Tapi anehnya kayak nggak pegel gitu loh. Karena Nggak pernah kebiasaan pegel. juga mungkin ya. Mungkin. Oke Kak, menurut kehidupan mahasiswa-mahasiswi di Australia itu ada perbedaan nggak sih sama di Indonesia? Kayak misalkan mungkin mereka lebih rajin atau gimana? Iya ada sih ada. Ada apa tuh? Jadi kalau aku tuh di sana ngerasainnya kayak ini sih lebih kalau misalnya kerkom ya, kerkom. Karena kelas aku tuh kan nggak cuma lokal sama Indo aja, tapi ada beberapa orang juga. Dan tiap matkul tuh beda-beda orangnya kan, bisa jadi beda. Terus paling di pas kerkom itu sih yang ngerasa kok kadang-kadang dia lebih rajinan kita gitu. Jadi kayak dia malah ngilang atau kerja gitu. Emang orang rata-rata temen aku tuh lebih apa ya, lebih prioritasin magang atau kerja gitu dibanding si kuliahnya ini. Walaupun sebenarnya emang ada sih yang kayak work life balance, cuma beberapa ada yang kayak gitu juga. Oke. Tapi sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Indonesia juga ya. Iya, Karena iya. ada juga nih kalau kerja kelompok suka hilang. Nah, siapa tuh? Oke, boleh Siapa jawab itu? nih yang suka hilang kelompok ya. Oke, tadi kakak ngambil IT marketing, berarti mata kuliahnya apa aja? Itu tadi yang IT, Inside Information Technology, terus habis itu marketing, sama making media, satu lagi critical thinking. Oke, agak sulit ya kayaknya. Lumayan. Oke, tadi kita udah nanya-nanya, udah kenal ke Ais juga dan tahu kehidupan Aus itu seperti apa. Nah, biar pala kita nggak ngebully sama-sama, kita main games nih Kak. Wah, tiba-tiba games gitu. Iya, biar surprise. Oke. Jadi aku punya gamesnya nggak gampang kok. Nggak gampang. Nggak gampang, susah dong. Susah, nggak susah kok, jadi gampang Pak. Gamesnya itu this or that. Jadi nanti aku kasih dua pilihan, kakak pilih salah satu aja gitu. Oke, boleh. Oke. Gimana ya caranya? Kita mulai ya. 3, 2, 1, kita mulai. Nasi uduk atau roti? Roti. Pacar lokal atau pacar internasional? Lokal. Aduh. Masak atau beli? Masak. Masak. Foto atau video? Video. Oke. Gambar manual atau digital? Digital lah. Oke, itu doang. Oh, oke. Yeay. Oke. Gimana tuh katanya Kais sukanya pacar lokal? Aduh. Udah. Aku sih kenapa gitu Kak milihnya yang lokal? Aku punya. Oh, udah punya. Ya, hati dan Aduh, sorry banget. Iya. ya patah hati ya. Coba ya siapin Instagram Kak Ais apa nih? Sekarang udah pupus ya. Oke Kak, setelah selesai ISMA ini ada nggak sih hal-hal yang harus dilakuin sama award di ISMA seperti pengabdian masyarakat atau pengabdian buat kampus? Oh, itu sebenarnya kalau itu ya yang kayak kewajiban gitu ya, kewajiban setelah ISMA itu ada laporan akhir, terus ada pengumpulan laporan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Itu isinya tuh dokumen-dokumen dari awal kita daftar itu sampai kita udahan selesai programnya. Terus abis itu kalau laporan akhir ini ditujuin ke sebenarnya lebih ke apa ya, buat konversi nilai juga kan ke TGP misalnya kayak gitu kemarin. Terus abis itu ini juga sih kayak misalnya kita punya plan nih, plan di esainya tuh planning abis ISMA tuh ngapain gitu. Nah itu tuh harus dilaksanain juga gitu kan. Terus juga apa ya, macam-macam sih, tergantung masing-masing juga, ada yang jadi mentor segala macam.
gitu. Jadi tergantung banget sama orang-orang. Jadi kayak jadi mentor juga nggak nih buat di ISMA berikutnya? Sebenarnya aku kayak freelance kali ya, mentor freelance, karena yang mau aja kayak ya udah silakan kontak aku gitu. Oke, boleh banget nih kontak Iya. Ais ya Instagramnya. Iya, kalau misalnya mau dibantuin segala macam kan. Siapa tahu dia mau dibantuin atau kayak misalnya proofread essay kemarin beberapa ada. Oke, boleh banget nih catat ya TGPers Instagramnya Kak Ais, cari-cari aja gitu, nanti di tag sama MGP juga. Oke. Oke Kak, rencana ke depan Kak Ais setelah ISMA ini ada nggak sih? Atau misalkan mau magang lagi atau volunteer lagi, itu kayak gimana? Kalau aku ya semoga sih lulus dulu ya. Karena kayak TA takutnya kepecah belah gitu kan fokusnya. Terus kayak ya fokus TA dulu baru mungkin nanti bisa usaha sendiri atau mau kerja di studio dulu atau ngebangun studio tuh ya. Nanti sih. Udah ada beberapa plannya juga. Oke, semoga harapannya itu terrealisasikan ya. Amin, amin, amin. Oke Kak, untuk sebenarnya nih agak tricky ya. Kalau untuk akomodasi itu dari jarak ke kampus sama di apartemen itu jauh nggak sih Kak? Apa maksudnya akomodasi di kampus ya gitu? Udah ada di kampus. Jadi Latrop itu kayak ada beberapa akomodasi gitu kan. Dan kita diarahinnya waktu itu di apartemen gedung baru gitu. Jadi emang bagus terus kayak lebih murah gitu dibanding kita harus nyewa kosan di Melbourne Central City-nya gitu. Itu mahal banget kalau di situ. Kalau di aku kan di Bandura itu agak pinggiran gitu kan di Melbourne-nya, tapi nggak terlalu jauh juga dari kota. Jadi ya gitu. Oke, mungkin Kak tipsnya sih tinggal di Aussie apa sih yang harus dia siapin untuk tinggal di Australia? Apa ya? Kayak mungkin kalau bisa nih kalau masih punya waktu English-nya sih. English-nya. Terus habis itu jangan terlalu banyak bawa barang kali ya, karena nanti pasti di sana beli-beli juga gitu. Kayak misalnya sabun, sampo segala macam, ya kalau bisa nggak usah dibawa karena di sana tuh udah banyak banget gitu kan, store gitu. Terus kalau baju secukupnya aja sih. Paling jaket tuh nggak usah terlalu banyak banget karena makan space banget kan. Terus juga nggak bakalan kena keringet juga di sana kalau misalnya lagi winter atau spring karena emang dingin. Sama ini sih, kalau aku boleh nambah satu lagi kan? Boleh. Okay. Jadi kalau di bandara Australia kan ketat banget tuh ya. Kalau bisa jangan bawa kayak bahan makanan kayak ikan, daging itu tuh nggak boleh karena mereka seketat itu gitu. Dan kita tuh harus ada kayak form declaration nanti diisi. Kalian misalnya bawa obat-obatan, nanti obat-obatannya buat apa, terus kayak misalnya sepatu kotor pun itu harus di-declare gitu. Jadi kayak kalau misalkan nggak ngaku bisa-bisa denda $2,000 apa berapa gitu. Lumayan banget ya. Lumayan banget sumpah. Jangan coba-coba deh. Oke Kak, aku mau nanya, kan makanan Indonesia sama Aussie juga berbeda kan? Ada nggak sih rasa nggak bisa nih makanan kayak gini? Kalau kemarin tuh di sana sebenarnya nggak makan Aussie doang sih, kayak banyak banget kan, itu kayak multicultural city gitu, jadi kayak banyak banget makanannya, tapi kurangnya itu mungkin kurang asin, kurang bumbu kayak gitu kan. Kita kan sebagai orang Indonesia sangat-sangat cinta bumbu kan, mecin segala macam tuh kayak kurang banget sih. Oke. Lagi nih Kak, mungkin kasih dong semangat, tips dan juga untuk awardee ISMA tahun ini. Pokoknya iya kan pendaftaran ISMA udah tutup ya? Udah, tinggal tunggu wawancara. Iya, wawancara. Oh, udah yang pertama udah? Udah. Oh gitu? Kemarin baru tanggal 8 ditutup. Iya, yang pertama udah tutup ya? Oke, pokoknya intinya semangat, pokoknya yakin aja, terus habis itu expect the unexpected, karena kalian gak akan tahu kan nanti kedepannya kalian bakal ditanyain apa pas interview, tapi pokoknya persiapin aja sih. Interview tuh pacuannya adalah esai, tapi ada beberapa juga kayak kayak unexpected question gitu kan ditanyainnya, tapi insya Allah tuh gampang sih dijawabnya asal kalian beneran ngelakuinnya aja gitu. Itu sih. Juga berdoa ya. Berdoa, bener banget, berdoa. Jangan lupa minta doa ke orang tua segala macam. Oke. Itu bisa bantu. Mungkin closing statement mungkin buat Kak Ais gimana nih? Apa nih? Mungkin dari TGFers jangan patah semangat gitu juga. Apa ya? Kayak sama deh kayak tadi deh. Pokoknya
planning aja sih, planning sistemnya bakalan supaya kan pasti kan kita punya goals masing-masing dong, dan gimana caranya supaya goalsnya itu kecapai dengan cara kalian tuh planning dan breakdown satu-satu gitu, jangan langsung mau langsung tapi breakdown aja satu-satu, mulai langkah kecil tapi pasti gitu lah. Oke, itu dia closing statement dari Kak Ais, dan karena juga kita di perpus waktu terbatas ya, jadi itu kita harus selesai di sini Kak Ais, nggak kerasa. Oke, nggak apa-apa ya, nggak kerasa banget sumpah. Makasih ya. Udah harus berjam-jam, kira-kira berapa jam ya? 1 jam ada ya? Oke. Oke, aku ucapin terima kasih banyak Kak Ais udah datang makasih ke juga ya. PJ jauh-jauh dari GDC yang agak jauh. macet ya. Sama-sama. Itu dia perbincangan kita tentang IISMA program bersama Kak Ais yang juga dari TGP. Gimana nih, kira-kira persiapan kalian udah berapa persen? Dan jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Oke, dari aku Naila Marcelina dan juga Kak Ais pamit undur diri, dan jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe YouTube HMGP PNJ. See you on the next episode. Bye.